merenungan untuk tak semikir ada yang kata beratnya, ada yang kata bahaya likut marudruk berterpikirkan. Man tak jawab itanya yang ke kabeh tua tu. Berat dari kau likut je. Ada tadi terfikir kat tua tu. Putra leh berat. Jangankan ada malam barosa, malam baro kat tua tu. Jadi pun baik tua deh. Berat tinggal dah beratnya berat tinggal. Dan yang kagak bahas dalam elemennya pun bertinggal. Berkana dalam pikiran artinya bejek ke pengetahu, tetapi pengetahuan yang hana tak fungsikan, tak pikirkan nyan handro nasihat menyohana tak pertamang dalam renungan pemikiran tak ingat tapi dah ulang-ulang tak ingat nyan han terjadi. Maka butuh tafakur, butuh renungan yang membangun keinsafan dan kesadaran. Jadi mulai dari berpikir semikir tapi ada yang dah ulang. Cuma kepegah fama bahlal qulub hajarat al-fikra fiha wastasqalathu. Tapi kenapa semua hati itu menghindar dari berpikir? Dia mikir ya. Pegah akhirat, pegah hidup neraka, pegah dosa-dosa. Jangankan itu mikir nak go pegah mata air dengar. Alah benda pegahnya nah itu trek. Pulau kenal tu orang yang tengah tenggelam dalam dosa, dia pegah risiko dosa ya. Air dengar maju terbebani. Jadi pakan haitim tu mikir. Tu mikir katanya. Dengan rasa beban, terenung kesalahan-kesalahan dosa, terenung resiko-resiko dosa, terenung ingin tercapai kebahagiaan abadi di akhirat. Watilah hasil pertimbangan-pertimbangan yang kali bahaya ke. Wa ma ilajul qulub liradiha ilal fikri. Maka apa terapi hati untuk mengembalikannya kepada mau berpikir? Yang kabutoi tapi harus ingat. Dengar tabu tak kait ingat. Wate kasinga meri aju agetan. Kage satu tentang beklam kabere. Teuro kala ilom melương leuro berat aju-aju. Ulam melương 3 minggu. Ya kan? Padahal baru sukses membangkit mengarah kepada tobat harus selalu renungan, merenung ingat terus menerus. Mahanyan omong kosong, lupakan, kelebut je kapal lambut, ukut tu wau likut. Yang kenyan pengalaman yang kena. Yang tengah tak buat terkait dengan dia. Lihatnya waju. Jadi kiban cara. Kiban tak kembalikan hati bek tua-tua berpikir. Malah ada je bubek tak semikir bermingat ke roi. Yang lebih baik. Tapi ke pulain ke nanti tingatnya lebih baik lah. Yang kaman zuba. Nyukan menan tapi ke kenan tinggal lain. Ya, nyaki banjara. Nyok paling kunci sebenarnya, kunci kesuksesan. Lebuk kunci tu ada. Ya, kita ya, hilang. Ya, kita dah buka pintu, yang kita mengunci ke, nyopat kunci tu, dokah nama kunci. Yang keparah halau. La siaman man amana bi asli syar'i wa tafsili. Lebih-lebih lagi orang yang beriman ia dengan dasar syariat dan rinci syariat.
Dan nyo tak beriman butoi Rasul, butoi Al-Quran, butoi pu yang berahli Allah. Olehnya pu yang rinci-rinci yang berita-berita hinan mandumpih tak beriman. Tidak pati. Tapi tetap berat nerakanya. Bisa yakin tu neraka. Pun mati pi yakin, hadap kubur pi yakin, bangkit pi yakin, dumpu yakin, siratal mustaqim pi yakin, punya berah yakin mendum, tapi tua tu mendum. Dan untuk ingat atanya membosankan. Nyokan pengalaman, ya kan? Fa'lam annal mani minal fikri amrani, maka yakinkan olehmu bahawa sungguh penghalang daripada berpikir itu ada dua. Nah, dua perkara besar yang membuat tanyo han tak lakukan renungan dan han tak berpikir katanya. Penghalangi ahaduhuma, salah sabuh dari duanya, salah satu dari keduanya, annal fikral mani wal fikru fi iqabil akhirah, annal fikral nafi wal fikru fi iqabil akhirah wa ahwaliha wa syadaidiha wa hasaratil asin fil hirmani anin naimil muqim. Basungguh pikir yang bermanfaat, dianya itu berpikir tentang siksaan akhirat dan haru-haranya akhirat dan segala syadaid, beban-beban akhirat, penderitaan akhirat, wahasaratil asin, dan penyesalan segala orang yang maksiat pada terdegah daripada nikmat yang abadi. Yang paling bermanfaat yang terenungi untuk berubah yang benar-benar menjadi manusia yang taat dan betul-betul terwujud taubat nasuha adalah merenungi tentang siksaan akhirat. Serinci mungkin renungi pemantang bentuk-bentuk siksaan akhirat yang berbeda dosa, berbeda siksaan. Dia renungi adanya. Olehnya berat berterasa betapa bebannya haru-hara padang mahsyar, betapa bebannya hidup di dalam kuburan lubang neraka. Olehnya menyesal karena han mendapat kesuksesan masuk syurga. Penyesalan kira-kira yang akan dirasakan ketika mati. Nyen geyu renung bitamang la urat saraf. Nyen baru bermanfaat. Renung neraka, renung azab kubur, renung nyen cukup bermanfaat. Tapi menapa? Wa hadza fikrun laddahun muallamun lil qalbi. Dan ini berpikir itu sengatan yang memedihkan bagi hati. Ya, tapi ada semikirnya berat tu. Ana mangat perasaan dia termikir kenan tuah tu. Bersih juga tak susah-susah rod. Fikir ke neraka, fikir ke nyan, ti susah dah ju. Nyan kehidan berada. Ilong nak pernah ngon. Namun nasira orang meninggal pemabuk kaya. Muka hitam tu. Ikalan lagi. Cerita tu. Muka hitam yang kemangkan dosa yang pekri yang dosa. Oh mana bercerita cerita. Hani bi cerita. Persih lagi orang hang bi urut roh. Tegaknya mekilah, batik rasa sakit baik nurut. Begitulah hati. Bagi orang yang merasa berdosa, membayangkan siksaan itu tidak enak, tidak nikmat. Beban.
susah. Wate susah, fayam firul qalbu anhu. Maka larilah hati darinya. Jadi hatinya menghindar, nak mau. Ana mangat, ingatnya tinggal tablo lah neraka. Apa ni mangat? Yang mangat kita menghayal deh. Yang mangat-mangau ke. Wate lagi yang putuman wa yatalazzazu bil fikri fi umuri dunya ala sabili tafarruj wal istirahah. Dan berlazat-lazat dengan fikir urusan dunia. Ya, wate tak fikir ke urusan dunia, tak ingat-ingat tenang dunia mentang tak boleh mengerti. Ya, baru bayang tenang. Dia orang belum nak Honda, wak Honda bayang, tidak Honda tagai, puplu ke, walak. Yang benar-benar lah. Pu yang mangat-mangat ni kan kena menghayal. Kesenangan-kesenangan dunianya akan menggoda pikiran dia. Pada kalau aku ganteng pakaiannya, dia suruh hawa, aku nyanyi aku tu mesok, mereh tahu, dia mendu-mendu, ya hinan mangatnya, mak menghayalnya. Aku mesti tak urang je kan, kelebihan dunia mendik aku lagi kan. Nyan bapa ingat nyan tak boh mangat, dia tahu. Lagi cerita si suar saya. Kena cerita suar saya. Pun kaya dia impuno apa dia impuno pedung puno ika menghayal aja yang puno nyoku publau tu kublau nyoku blau itik tu wateli tablo itik tu boy itik mana itik kup jai kai itik tabloid tak publau itik tablo lumo. Lalunya tak boleh lumo inang tak boleh agam tak boleh nyai mana kup jai ka lumo. Yang tu hotel lumo. Sian. Tak boleh untuk ladum, tak boleh guda. Ai guda untuk kenderaan dia. Belum guda apa? Yang kudu guda yang guru bukan duduk pak gejo ki bubujo bumutipak puno yuk ke dalam lebur duduk tapi walaupun jerit lang lebur nyan bak menghayal meno nyan tabah mangatnya aduh guda ya kan macam menghayal blek betul gauri jatuh cinta ya kan gak bahaya kerog padahal inang kerog yang kerog mituri tapi dia tak mau mengerti kerog yang benar ke dunia natan menghayalnya demikian tak boleh mengat urung bisnis lah hilang kan bagi bayang nikmat yang juga toki yang lagu dipno kali siuro dipno wauro dipno untung besar menjanjikan yang kemahayalnya kadang mau buat pita di rumah kubur menghayal lagi kan dia no hektar dia no penghasilan dia penghasilan tu boleh dia no pakai dia no tinggal dia kan ni menghayal lepas mangat dia dah walaupun dia dah bubukkan tu ada bubuk dia sibak dia tu wabak dek kan yang jadi kira si hektar dek nobak tak kali aja walaupun wadah tak pubut lah elam kejadian je mak uro tak pula malam milik lebui kan panen di tayo panen lebui ada kejadian macam hayalan urung politik lah elam politik
Pak Nasr buka pintu motor, dek no fee tanya. Yang kenyang tu mikir. Kibang merupakan kursi, kira je suara. Hidup pada dah urang. Habis tak bila urang ke. Hidup pada dah urang. Hidup pada dah. Ya ke budak-budak. Ya biar dah habis kerja. Le talu le lah. Sampai yang punggung orang kawan. Yang mandung dari hayalannya. Ya kan? Dengar kita fikir saya mikir yang perkara yang banyak kita bancara kata saya mikir ukur lah. Habis. Dan nikmat. Jadi habis saya mikir kena. Dosa, bampun dosa nak dengar tu. Jadi dosa, jaju-aju. Dia nak dengar lagi. Yang bukan pengegom ya. Yang nak dengar. Yang dengar, yang ke umurud dun. Kelazatan dunia. Tik mangat je ala sabili tafarrud. Nyo tafarrud yang bersenang-senang lah. Tafarrud tenang bahagia dia. Macam peluang dunia mau bayang tu. Wal istirahatnya enjoy, relax. Sila relax je kita nikmati. Tirapit mata api bantai itu fikir kata kedoya kali-kali yang kerot labah golong tapi senang baik tu hitung labah lu pakai golong teh tapi kata tak hitung labah tang tak boleh ketenang aja bere cuma ya fikir ke dosa susah teman-teman. Ya fikir ke neraka puang kemangat dah. Nyurut dalam neraka. Nya kan membalik mak benar je. Ya kan? Sehingga karena terjebak kehayalan-hayalan dan keinginan dunia yang berlebihannya membuat sulit mempergunakan pikiran untuk hal yang penting, membersihkan jiwa dari dosa. Yang penyebab ni pikiran taboh sangat. Dia dah mikir kedih yang tinggal kedih dua tu kena. Mendikna dua boh je si taboh fikir-fikir ke akhirat, taboh fikir ke dunia. Berseimbang ana. Asal kata arah kena yang melikat kedih. Yang keagaian. Dan semikir ukanya kehayalan kelazat dunia ukanya sampai terong Tuhan menan. Karena kata terbiasa. Nyo katanya urung mekat ti nyo menang kan. Hai pun dari pun dah mulai pun nyemun. Nya contoh, hai dah urung lain ke janti menurutnya. Urung mekat pak minta pangkai pun. Nyo dik no pangkai, dik no lambah. Dik na iwo pangkai, dik na trip. Ya. Yang duduk minta pangkai. Dah pangkai untuk nak labah. Duduk terasa pangkainya hampai medik nalam bercutunya. Nyokok mengah dia dapat pangkainya hampai kurang modal. Nyom tambah modal. Untuk mengat tambah modal, cok labah ke modal kan? Nak piuh-piuh tambah ya? Labah pegat long ke pangkai putar long. Pangkainya untuk tambah labah long. Labahnya untuk pangkai long. Nhớ kena thăm ka, yang berani kagak thăm ka. Kenyang kena berah. Nhớ persoalan salah orientasi udah. Menyurung orientasi akhirat, surga dan neraka. But yang gepubutnya kan untuk hanya masa depan kehidupan dunia. Ke amal akhirat. Laba hidunya je ke laba akhirat, rugo hidunya juga je ke laba akhirat. Karena orientasi akhirat. Tapi punya orientasi dunia yang melupakan akhirat.
Cuma yang le dia terjebak kena. Buh kepu tu mah dah. Tidak tanya buh kerja laba ke pangkai ke laba. Kepu tu mah. Kenal lah. Kepu laba hai ke pangkai. Mak kepu pangkai hai kenal laba. Malah banyak kepu hai tu nama pangkai. Akhirnya terhenti di sini dalam lingkaran syaitan. Maka dunianya menipu dia. Menyuruh orientasi iman akhirat, tidak pernah tertipu dengan itu. Laba-laba ke anak-anak ke ketang. Karena apa kan? Karena gegiringnya dalam nilai amal. Hai no menteng, dah hindari dosa, baca mekat menteng kok jai pala ada. Nyai kuat tu mengut dosa. Nampak pala? Ya kan? Oleh yang dapat buat dari hasilnya untuk kebaikan yang liu agama, merebut pala. Kepakan karena orientasi menyelamatkan diri dari neraka dan ingin menggapai syurga. Makanya kehinaan harus mesti mikir. Karena jih hanya kelazatan bak fikir tentang resiko-resiko sehingga ke depan di akhirat. Yang penyebab yang pertama. Wasani yang kedua, annal fikra syughlun fil hal mani'un min lazaizi dunya. Bersungguh berpikir itu kesibukan dan kebimbangan dalam masa sekarang yang menegah daripada kelazatan dunia wa qada'i syahwat dan menunaikan syahwat. Yang kedua, di saat tanya dah bangun orientasi pemikiran tanya untuk masa depan akhirat tentang azab-azab akhirat, ada kenikmat yang hilang. Udahnya tengah dah nikmati dunia, kesenangan dunia, sehingga waktu dia fikir tanya hendak menikmati ada je, malah menjadi penghalang mencapai rencana-rencana nafsu dan selera-selera nafsu. Gara-gara tak fikir tanya rencana tengah tak perlu harta dengan menghalalkan segala cara, yang tengah tak bayangkan nikmatnya, waktu tak fikirnya kengkahan aja deh je. Ini kan membatalkan orientasi nafsu itu hal yang sulit. Nafsu sedang berkeinginan menggebu-gebu ingin tercapai keinginan dia. Duduk terbatalkan dengan fikir ke akhirat. Nyainan aja deh. Kena lebut di mau pikiran menyata peti haba kitab. Oh tu baik kaman tu merah tak. Nyangkai di mau pikirannya lau. Ya kan? Pun kali rencana berbaro ke rencana tengah nyonyo rencana bermacam perencanaan dosa yang tengah dan rencanakan dan sukseskan, terpaksa harus batal nikmatnya gara-gara berpikir akhirat. Itu beban benda fikir kena gadah je mengkai kenyan yang berat ke fikir kena hanya jadi aja pergi. Nah, tak je karu kau. Kagagal je bagi. Sehingga membuat je penghalang dorongan-dorongan nafsu. Menghalangi dorongan keinginan nafsu itu sebuah beban. Karena letak payah betul itu. Letak terbatalkan. Rencana-rencana yang cukup indah, hayalah-halan yang indah-indahnya gara-garanya batu bendung le jadah le. Pulang kali janji dengan orang tinggal. Nyotai telefon pagi tu ada berkahana jadah le, aku tafakur berkelap. Be batu bendung ke? Wa ma min insanin illa walahu fi kulli halatin min ahwalihi wa nafasin min anfasihi syahwatun qad tasallatat alaihi wastaraqathu dan
tidak daripada setiap manusia siapapun, kecuali pada hal begininya, dalam setiap kondisi daripada setiap hal daripada segala ahwalnya, dan setiap nafas daripada segala nafasnya, itu ada selera yang sungguh menguasai di atasnya, wastarakathu, dan memperbudak ia akannya. Padahal setiap saat selalu lahir bermacam keinginan-keinginan yang nikmat menurut nafsu, sulit untuk dibatalkan. Merasa letak kesenangan yang akan hilang gara-gara berpikir untuk menyelamatkan diri di akhirat. Nyo kehino yang rehan aja deh. Paling-paling nyo keleleh nyo. Yang nyo payah petruk nyo le, pu beres nyo le. Doi timoh tu. Itimoh tu pu beres ekonomi le, baru tu beres agama. Ya padahal deh pun. Ya ubebut hek. Meninggalkan selera nafsu, memang nafsu ke sana. Paling-paling mencari alasan untuk membenarkan diri. Ya itu ya, tapi nyentuk lehnya. Ini kejadian kan? Cik identifikasi diri. Watet tanya ingin terperbaiki diri, pasti nak beban yang perlu tanggung. So kurung-kurung istirahat. Si kurung-kurung payah macam beban tabayu hutang dosa. Sementara hati sedang ingin istirahat atau ingin menikmati yang lain. Sehingga waktu dia fikir kena mau beban dia. Banyak keinginan yang terbatalkan. Maka sulit merubah pikiran untuk siksaan akhirat dan nikmat akhirat. Karena mungkin tanya kembali kepada jalan yang benar tanpa ada pengorbanan bermacam keinginan-keinginan duniawi. Mungkin harus korban. Nona rumah golom liga. Tak korban lah menyentuh hanya dah liga rumah pergi. Ya. Ya tu dah fikir yang golom na tengah tak fikir tak pernah. Nyontuk gara-gara aku fikir ke no, tak fikir ke dia. Ya kan? Lehal yang kita mikir geroy. Fasara akluhu musakharan li syahwati, maka adalah akalnya itu ditundukkan bagi seleranya. Tunduk hai lawan, tidak mampu melawan keinginan. Mungkin akalnya untuk tidak berpikir pencapaian keinginan sulit. Selalu manusianya pikiran selalu tergantung dengan selera. Apa yang paling nikmat tak semiki, yang paling tak selerakan, nyenkenan pasti. Memotong selera, berpikir kepada yang lain, itu beban berat. Nyen penyebab. Nyo menan. Ci punyung-punyung gero. Yo kabdo iro kopi menan. Tiyo. Atau coba tawarkan. Pu yang menghalangi. Pasti menghalangi. Yang dari dalam. Dua tuntutan dari luar. Yang jika beban pikiran rod. Fahuwa mas'ulun bitadbiri hilatihi. Maka dianya pikiran, dianya akal itu disibukkan dengan mengatur caranya. Jadi kena libut pikiran sibuk semiki cara pencapaian selera nafsu. Di saat hawa kekaya, mida kiban strategi dan langkah-langkah kiban tadbiri. Nyonya tak pebut
Nyan bat tatamang la tabah buat nyan menti pluh boh masalah lo ina. Kup jai. Lagi orang minta kerja. Teng minta kerja ke langsung kerja yo. Mempak ngurung nyoy le mempak ngurung cile. Duduk katan pangkai kamu mempak urung mata minta pangkai lo. Kup jai masalah. Habis. Nah, jadi betul strategi pencapaian. Jadi kenan pikiran, watek kenan pikiran. Pajan sampai pikir ke deh. Wasarat lazatuhu fi talabil hilah fihi. Maka jadilah kelazatannya manusia pada mencari cara padanya keinginan nafsu. Jadi hari-hari berpikir untuk pencapaian target nafsu. Uro-uro. Tergantung profesi masing-masing lah. Urungnya pu orientasi target dunia kayak. Hari-hari berpikir kipan strategi pu yang mesti dilakukan. Ulunnya tena masalah, peglah masalahnya. Demikianlah. Sampai tujuh tu uang gede bahasa mikir tanya. Kujai masalah. Au fi mubasyarati qadi isyahwat. Pun sibuk pikiran berpikir tentang cara pencapaian ji atau pada mubasyarah menunaikan syahwat atau bak melakukannya. Pun berpikir cara untuk truk bak keinginan. Yang kedua, di saat truk keinginannya untuk bekerja dalam yang tahawaya. Wal fikru yamna'uhu min dalika. Dan bermula fikir menegah ia akannya daripada demikian. Jadi watek kali semikir kenau, maka terhalanglah untuk berpikir merenungi akhirat. Maka lupa syurga, lupa neraka, lupa mati, lupa azab kubur, lupa haru-hara padang mahsyar, karena sedang memenek masa depan dunia yang lebih baik. Ngan dua buah penyakit. Mentiban cara. Ya, dapat baca penyakit ya. Kiban cara baik lagi lepaskan diri dari adanya. Wa amma ilaju hadainil mani'aini fahuwa ayaqula liqalbihi. Adapun mengobati dua ini penghalang, maka dianya berkata ia bagi hatinya. Ya, untuk terjebak ke dalam penghalangnya, dalam malapetaka dunianya, nyan payah katakan pada diri sendiri. Ingat roh-roh. Tutimuh kesadaran putakeun ma asyaddu qabawatuka fil ihtirat minal fikri fil mauti wa ma ba'dahu ta'alluman bi zikrihi mastihqari alami muwaqa'atihi. Alangkah bersangatan bodohmu, alangkah sangat bodohmu pada menjaga diri, memelihara diri daripada berpikir tentang kematian dan barang setelahnya kematian, karena merasa pedih dengan mengingatnya beserta menyepelekan kepedihan terjadinya. Bangai menghindar dari pahit berpikir untuk masa depan, menghindari, tetapi siap berani untuk merasakan kepahitan. Bodoh. Gedanyo tak berpikir untuk menyelamatkan diri dari malapetaka.
Tidak demikian. Tetapi siap untuk ret lemala petaka. Hantar timbu tak semiki selamat roh dari neraka. Tetapi berani masuk neraka. Pedih semiki cuma bacut tapi bisa menyelamatkan diri dari neraka dan bisa penghuni syurga. Tetapi hantar tim semiki akan terasakan pedih jadi penghuni neraka. Pedih dimulai dari kematian akibat tidak mau berpikir. Ini sebuah kebodohan yang luar biasa. Anda tim demikian. Nalah pedihnya. Korban jih cuma kehilangan nikmat dunia yang belum pasti. Yang pengorbanan dayu. Berarti hana ada demikian. Paling korban tak kerana nikmat dunia, tetapi menyelamatkan dari azab neraka dan je ke penghuni syurga. Apa yang je ke berat hati tak korbankan pemikiran untuk lakukan renungannya, tetapi beban yang sedikitnya hantar tim lagi orang hanggetim pajuhubat, tetapi siap mati ketimbang pajuhubat. Yang kan bangai. Lagi orang ipoi motor hanggetim saya berjalan. Hanggetim grup kuah grup thai ipoi motor je. Hindari dengan tenaga yang cuma korban sedikit, tetapi akan korban lebih besar. Nyankan pungo dia hana fungsi akal. Menanti orang beriman, kalau sudah yakin ada neraka, yakin ada kematian, kenapa tidak mau berpikir tahan sedikit beban, kepedihan, berpikir yang tidak enak, mendengar yang tidak enak. Tanyakan biasa relah tu. Ada yang hana mangat perasaan, hantar tim sadari. Wate nasihat tanyo, han sesuai dengan hut tanyo, talawan. Nya kehinan yang je kemala petaka. Menanti hantar pakai pikiran untuk ternasihati. Kehinan je kemala petaka ni. Juga alangkah bodoh. Fa kaifa tasbiru ala muqasati idza waqa? Maka bagaimana engkau sabar di atas melawannya kepedihan apabila terjadi? Wa anta ajizun anis sabri ala takdiril mauti, dan kamu itu yang lemah daripada sabar di atas menakdirkan kematian dan barang setelahnya kematian. Wa muta'allimun bihi, dan merasa pedih dengannya takdir. Pedih ate bacut, beban ate bacut, han tatim thun, han sanggup tatun. Pu'e sanggup tatun, wate dalam neraka. Beban berpikir untuk menyelamatkan diri dari neraka han tatim. Pakan han sanggup dah berapa? Man tu neraka tanggup. Boleh tengah aku mikir kesenangan dunia, terhindar hantar rempak kesenangan dunia yang sedikit han sanggup, hantar rempak syurga sanggup. Kehilangan yang sedikit han tatim, hai tatut. Tapi kehilangan yang lebih besar itu aneh namanya. Berarti deh rabah watukar, bodoh sekali. Nundang hayu tak ini yang hayu tak si fasilitas, hayu tak dipuja-puji oleh manusia, hayu menjadi orang yang punya power di dunia tapi dengan penuh kezaliman masuk neraka. Kan lugu ya.
Yang baik. Yang pertama. Jadi pu kesimpulan ji, ada apa denganmu? Pu pakai kerja menahan katim semiki ke persoalan masa depan akhirat sehingga akan jika malapetaka di akhirat. Ada masalah apa? Tente pasti bodoh sekali. Hana berfungsi akai, hana akai, hana akai tapi tetap gelumo dia. Hana fungsi akal. Yang kedua, terhalang kelazatan dunia menyudah fikir akhirat. Karena bahasa mikir ke dunia yang tabah ni nikmat. Wa ammasani wa huwa kaunul fikri mufawitan li lazati dunya fahuwa ayyatahaqqaqa fawata lazatil akhirah asyaddu wa a'zamu. Dan adapun yang kedua, dianya itu keadaan pikir menghancurkan, meluputkan bagi kelazatan dunia, maka dianya bahwa memastikan ia akan luput lazat akhirat lebih berat dan lebih besar. Fa innaha la akhira laha, karena basungnya lazat akhirat tiada akhir baginya, wala kudurata fiha, dan tiada kekotoran padanya. Tak pegah orangnya itu yang menong. Nyonya berat tahu tu mikir akhirat ke hana dunia. Kesenangan dunia hilang, kesenangan hayalan lepon. Pak menghayal kan, apa kesenangan. Aduh susah tu tebi-tebi, apa yang tak dua tu susah tu. Ya fikir yang tenang-tenang, yang mangat-mangat lah menghayal. Nyan beringat bahawa gara-gara melupakan azab akhirat akan terasakan azab akhirat dan luput nikmat akhirat. Kenapa tidak masuk syurga? Karena tidak terpikirkan ke syurga masa itu ya. Apakah nana selamat dari neraka? Hana mau fikir kena ni dia. Apakah hana mau fikir kena dengan mau fikir yang mangat-mangat, dengan kejar selera. Berat kehilangan dunia, tapi pastikan, yakinlah lebih berat kehilangan kesenangan akhirat. Yang berterasa, ya tahakkak kuat, dia pastikan timuh kesadaran. Takkan kehilangan jadi penghuni syurga. Dan menyesal tinggal huru akhirat. Bahkan kesenangan dunia sesenang-sesenang apapun ada susahnya. Seringan-ringan dunia ada beratnya, sebersih-bersih dunia ada kotornya, hana murni dunia. Senang dunia, tetapi seiring dengan kesenangan diikuti oleh kesusahan dan beban. Tanyanglah pengalaman yang kena. Pengalaman yang kena. Tanya orangnya kena nikmat dalam dunia. Tetapi rasa nikmat hilang karena terlalu merasakan beban. Ya kan? Mendua metiga na. Badan sehat, tubuh sehat, hidung mituna teligop, na nikmat sehat badannya. Hati tu sakit. Teteh sakit. Kata ketenangan je. Buci tengah dapat juhu. Dapat juhu makanan lebah lazat. Megidang ngapui. Nak mangat makanan je. Mana? Karena selalu nak beban je. Malah sebalik je. Ngeri beban resiko. Sudahnya datang mengdendera. Datang mengdendera. Tujuan menempat gaji.
duduk kai kira Papua. Ni berdua tu. Macam dah kirim dong. Ni berdua tu. Ya kan? Atau kenang tugas payah qiyamul lail. Jangan malam. Tugas malam lah. Gaji hijau. Habis kau bulan kau liket. Hutang kau bulan kau liket. Hanglah. Dan duduk rujuh tak fikir mengenai masa depan lebih baik. Padahal jangankan masa depan lebih baik, masa-masa belakang nak baik. Hai, hutang kau liket hanglah, maka nak baik. Kau liket dah baik. Uka pergi kolom nak. Lagi-lagi lah. Dua gharat humul hayatud dunia. Tertipu oleh kehidupan dunia. Maka tinggal di akhirat nyan baru mangan laku durata hana lagi perle menandro nyoken ke lagi ada perle tro kecewa tebi-tebi walazatud dunya syariatud dasur dan lazat dunia cepat berlalu. Lazat senang dunianya berlalu, cepat berlalu. Sudah mengeluh kemesraan ini juga begitu cepat berlalu. Hawa bertabir-tabir tidak berlalu. Awai berkhayal tentang kaulah segala-galanya. Dudukkah mengeluhkah kemesraan ini? Nyen mendung sebenarnya ada kejadian berlalu. Oke, mangat pajuh. Dia tahu tu kalau dia buka puasa aku ahwat. Duduk tu cepat berlalu. Boleh tak buat kan mangat lagi. Dia kata dalam perut pat mangat lo. Buka pucai pada tok dalam perut nak beri mangat. Ana mangat kah? Makanan yang cukup mangat-mangat yang tablo kaidu ai dalam perut. Mangatnya tinggal. Ana. Ana mangat. Tapi fikir kan berlalu dia. Yang contoh kecil, lain-lain berlalu sih. Tanya hawa tu belum tablo makanan yang cukup mangat-mangat. Cip aja sabi-sabi hidupnya. Gada mangat. Tatasat. Berlalu. Paling tak kena aja tak kena. Berlalu dengan berlalu kehidupan dunia mati. Berlalu sih. Dan nikmati pakaian selama tubuh menteng sehat, menteng ke tetasuk pakaian menteng itu. Dan nikmati kosmetik. Pui no iknya. Pui yang jabat salo yang. Apa ada depu pi dia ada. Peglih je. Nyen po spy dia jauh tu. Nyen naik turun ada ya. Naik turun kan? Kan yang mentang muda tu. Hai ada megaris-garis mukanya mentang halus, tertutup mentang tutup. Memenyokat wahat kau bebe no kro. Ibarat tu orang budak lah. Hana tadi. Ada dari berlalu. Oh bangga tanya. Sudah berlalu ti. Bertetruk generasi keluaran baru kata lu keluar. Kadang generasi baru kai ji menteng baraya, menteng darai, menteng gadis, menteng mudai, remaja. Itanya kat Tuhan tu. Ada bergaya ada galia kau aja. Kau berlalu. Jadi tetap cepat hilang di peredaran tu. Ya kan? Ya jangan menaik tangan mentang tanya bangga gitu tangan ponik. Saya wing tangan so naik tangan. Duduk katakan naon dah kan ayu tangan.
duduk kamu rahon dah lah kemandum iblau nyawai soso nak motong jamun munyo jamun jangankan tablo motor je ke supir motor mentang ya militer menepuk supir motor bangga ni supir motor soso lebih bak kapten pesawat ke dia uranyo kapten pesawat anayu meli kajai pesawat ya kan nyo jamun je ke bidan yang musoso bidan mentang belum motor haluh je ke bidan duduk watak karame ngan mablin mentang meyum mablin hai untuk ibu katanya tukang jaga lahir ni ambil pihak Indo ni lah nyantai lahir kelau ber maha baik cak kau tu ya kan duduk berlalu je anak masa berlalu tapi menyawa yang permanen di dalam syurga mungkin haya jaju mungkin haya jaju hidup pi pajuh bu anak rotro nikmat memang pajuh makanan pajuh jaju anak ceeng dia nyai mangat dalam perut halal lenyan be otro anak mangat li hidup anak mangat tapi mak lebih pajuh ju lenya hana pe hatu hana pe hatu deh kan ide hana bete deh ju ruuh ju madum ruuh nyampi lagi kasturi kan berubah ji ruuhnya gitu bi kasturi itanya makanan mangat ada di ruuh kan itu bi gedot pula iya kan ya kemunan doya maka orang dalam syurga tengah ada ingat keduanya mumpru luar tidak pakat wah kena keduanya ingat benda keduanya mudah hai fikir je men tengok bak tato je men ha cerita dia dalam syurga ke benda tiga ke di ya udah dalam syurga tapi menyonya dalam neraka nyan nyowo dunia ya toto nya nak lebih hemat syurga ku mangai tu yang aja mun. Yang kebenar-benar. Jadi payah ingat dunia setelah banyak susahnya, senangnya banyak susahnya, kemudian cepat berlalu. Tetapi yang penting, yang betul kibat wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik. Pilih mana yang lebih baik. Wahia musyawabatun bil muqaddarat, dan dianya kelazatan dunia bercampur dengan segala yang kotor, tidak murni. Tidak ada lazatnya 100%, tapi lazatnya bercampur dengan kotornya. Munyo tapajuh makanan yang mangan tetap nahek bak magun, nahek bak mitapeng belo bahan, tetap nahek je, bercampur. Tapi urung tenang hidupnya daripada itu riwayat untuk tenangnya lepas susah kau lihat. Olehnya wate senangnya, batamita senang merempak tu bersusah. Kan macam model dari susah yang kecil lebih susah yang besar. Makin le nikmat dunia tu makin le orang dengki, makin le nikmat dunia makin le orang kecewa. Nyoborakan dengan hana saudara yang uhati ke danyo bangka senang tu bacuk kalame orang uhati. Bo salah ubi raya baji. Nyan bangka kayai, musalim mai tipu ber. Ka bengeh ke danyo. Nai tipu dek no tanya susah, nai tipu permen. Upat na nyom ku boy babah hati ke danyo. Mai danyo hati urang ke danyo na mangai danyo. Artinya begitulah nikmat dunia. Didengki mentang li urang ketika cerah tu. Didengki. Pulang musim-musim susah, orang yang tenang yang ke yang paling susah.
Hayo, tanya pengalaman konflik kan kala. Yai tidak kau urang napek. Awak je pi tidak, wajah pi tidak dah sampai itu. Yai drop yang na tanya nanti nyampu tak drop lagi tercok suan apa tanya. Yai target yang nana nanti kan. Apa buat kenal perdes ke rumah beraya? Itu tak kau tanya. Rumah kalau dah pegang beraya, ini lam jalur deh. Ini pasti. Ibu orang kasihan je, nak tahu tidak ada masalah nak tahu perempuan. Ya kan? Namun kesenangan dunia memang lagi kan. Musyawabah bercampur dia. Nah resiko. Wa kaifa wa fit taubati anil asi wal iqbal ala ta'ah talazuzun bimunajati lahi ta'ala wastirahatun bima'rifatihi wa ta'atihi wa tul insibi. Dan bagaimana padahal pada tobat daripada maksiat dan menghadap di atas taat itu berlazat-lazat dengan munajah Allah Ta'ala dan istirahat dengan makrifah Allah Ta'ala dan taatnya Allah dan panjang berjinak-jinak dengannya Allah. Menyodanya berhasil taubat dari maksiat. Nyen bahagia luar biasa. Bahagia pertama lazat munajah dengan Allah. Selalu kontak dengan Allah, bersama Allah. Dah hana pernah rasa kesepian dalam hidupnya. Karena dimanapun selalu berhubungan dengan Allah. Bak tempat Allah, bak bumo Allah, dawa akhirat juga bersama Allah. Bangkit dunia mandum milik Allah. Syurga milik Allah. Pandai nak kebahagiaan yang lebih hebatnya. Tapi syarat sukseskan taubat dari maksiat. Terima oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat dan orang yang suci hatinya dari dosa. Jadi hamba kesayangan. Allah langsung sayang. Karena mandum kasih sayang berangkat dari kasih sayang Allah. Dah ada resiko menyukai sayang oleh Allah. Nyen nak kelazatan yang luar biasa. Maka berkata lam mudib merempek siga halawah ibadah itu keberuntungan yang luar biasa. Hana nikmat lain dalam dunianya yang melebihi rasa nikmat halawah ibadah yang dirasakan oleh orang yang sukses. Sangat bahagia, sangat lazat. Olehnya istirahat dengan makrifah Allah. Di saat kenal Allah dan hidupnya menjadi enjoy, hana beban ni. Jadi tak hayal lepas kibarnya. Lian istirahat dengan taat. Artinya taatnya istirahat dulu. Asai ka taat, ka enjoy, ka senang, ka bahagia. Walau lam yakun lil muti' juz'un ala amalihi illa ma yajiduhu min halawati ta'ah wa ruhil unsi bimudajatillahi ta'ala lakana dzalika kafiyan. Jikalau tidak ada bagi orang yang taat bagian di atas amalnya kecuali barang yang dapati akannya daripada manis taat dan ruh rasanya, ruhnya rasa li perasaan, li jiwa, jinak dengan Allah, harmonis, rasa harmonis, bahagia bersama, kebahagiaan hati bersama Allah dengan munajat Allah Ta'ala, lakana dzalika kafiyan. Suku adalah demikian itu cukup. Nikmat bersama Allah, nikmat berbisik-bisik dengan Allah, nikmat bersama Allahnya yang gebi rasanya dalam jiwa. Hana payah syurga api, hana lebih nikmat
dalam dunianya selain nikmatnya. Tapi hatanya hal lantung ini butuh perjuangan, butuh waktu. Teruk je duduk kena apabila betul serius. Jadi dunianya seberat apapun hana berat, sepahit apapun hana pahit baurnya. Pakan nikmat munajah dan taat kepada Allah menenggelamkan semua beban dan pahit. Maka Sayyidina Ali punya luar sembahyang, dia dah mengelumbing lampah ke. Itu macam mereka tuk sakit tak ke. Dia dah payah preh dia tengah sembahyang. Tengah rasa nikmat munajah dengan Allah dalam salat. Itarik yang lembing lampah ke. Anak gede. Dia tu sembahyang kau kalau lembing kali itarik. Kenapa? Terlalu nikmat. Maka hilang rasa sakit. Sebabnya waktu lebih berat mangat sakit kada. Menyo berat sakitnya mangat kada. Menyo berat mangat kada sakit. Menyo berat sakit kada mangat. Terus yang berat je. Karena berat lazat dengan berat ia nyo ipegadah rasa sakit. Fa kaifa bima yundafu ilahi min na'imil akhirah? Maka bagaimana dengan barang-barang yang digabungkan kepadanya daripada nikmat akhirat? Di dunia hidup penuh bahagia bersama Allah, rasa aman udip dalam dunianya bahagia, hanya diganggu oleh dunia. Olehnya merempak lom nikmat akhirat syurga. Watel lagi kan puduman? Naam hazal lazat la takunu fi ibtida'i taubah. Tetapi ini lazat tidak ada ya pada permulaan taubat. Dia pun tak taubat nasuha sip syarat nya lazatnya hamun pak lantung. Baik warga sahur taubat hana ko. Baik mana nah ji. Lazatnya ni kita cerita le orangnya. Manyo cerita tanyan bagi tanyo bagi cerita mengkawin mana-mana maka ke dengar juga ile. Walakinnaha ba'da ma yasbiru 'alaiha, dan tetapinya kelazatan taat dan halawah ibadah itu setelah barang yang sabar ya di atasnya barang pada masa yang panjang. Dan sungguh jadilah kebaikan itu menjadi kebiasaan, sebagaimana adalah kejahatan itu kebiasaan. Nyanyi butuh waktu. Istiqamah ile. Istiqamah ile. Yang duduk baru merasakan. Karena tubuhnya, sel-sel tubuhnya selalu mengikuti kondisi dia. Tubuhnya dinikmati kejahatan apabila sel-sel yang berkembangnya di saat tanya terbiasa dalam kejahatan. Maka berkata lebulan yang biasa menyoi istiqamah akan berubah situasi. Bahkan karena yang berkembang tubuhnya di saat baik maka dipengaruh. Maka berkata orang damang ratib dalam darah gapa. Karena darahnya yang tumbuh di saat kondisi lagi kan. Maka butuh waktu pergantiannya. Maka ke kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Tip aso yang timuh dari harta haram yang neraka lebih aula. Bahkan karena sel tubuhnya dari haram maka cenderung kepada hal-hal yang haram, kepada kejahatan. Maka butuh biasakan. Fan nafsu qabilatum ma awadatha tata'awadu wal khairu adatun wasyarru lajaja. Maka nafsu itu menerima barang yang terbiasa ia nafsu akannya barang. Fan nafsu qabilatun, maka nafsu itu penerima.
ma'awadatha tata'awadu. Apa yang dibiasakan akannya nafsu niscaya terbiasa ia menjadi adat. Wal khairu adatun, kebaikan itu adat. Wasyarru lajajatun, dan kejahatan itu kecanduan. Lajat mana kebiasaan yang haib berpaling. Ini berapa? Pakan nak tanya sulit menerima kebaikan. Perasaan tanya sulit menerima kebaikan karena sudah terbiasa dengan hal yang tidak baik. Pakan mudah menerima kebaikan karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Jadi netral pada dasarnya, diterima. Maka nafsu persis lagi binatang yang tadi di wateji tak biasakan keluar dari kebiasaan ni. Ate rimung mentang bak cirko. Pakan ni terima perintah. Karena kada biasakan bacu duduk kaji perintah aja. Hanya itu mugomle. Buas ji gada. Nyen yang binatang bawa anji buas mentang berubah jadi jina. Kenapa? Dengan ada membiasakan, terus menerus. Dudai terima le insting ji. Menanti ibu kak, munyuk dalam masa yang panjang terus menerus nyen nafsunya akan menerima dan menjadi kesenangan. Cuman karena terbiasa dengan keburukan, maka jadilah keburukan itu menjadi kesenangan. Itu sudah sangat berbahaya. Wadeka kecanduan sulit dirubah. Untuk merubah butuh perjuangan yang luar biasa. Maka mulai merubah dari komitmen taubat. Istiqamah terus menerus, duduk hanali beban. Duduk berubah menjadi nikmat. Cipujep kopi bak urung pufon kan pahit hana mangat. Cijep aju-aju duduk hana kopi baru hana mangat. Nama tak kaya hana kenang kopi. Laule kopi saja. Kenapa? Sudah terbiasa biasa. Maka tergantung kemana kebiasaan. Maka manusianya pun ditentukan oleh lingkungan. Terbiasa lagi budaya lingkungan, berada dalam lingkungan yang tidak baik, sudah terbiasa dengan kebaikan, duduk menjiwai, jadi menjadi kesenangan, malah ke kecanduan. Lahir Rasul gerobah perilaku manusia adalah lewat terus menerus biasakan. Lung draw lu tinggal lu jemen kan, tinggal lu draw lu nya ke pengalaman tapi kecil. Lu nginom pada na lu jauh belang lah cuma to ana tepu. Nah ya jauh belang pun ya cuma to royo, mangka bagian tidak ada deng gerot. Duduk tinggal lu pula kacang kuning ni. Pula kacang kuning. Hai ana peng deu. Ngembang pula kacang kuning di pana mui pula kacang kuning hantom pengalaman kacang kuning ya si cetok ya hantom pengalaman. Pun lu baca ada buku motivasi kerja dia. Tapi pernah judul pun. Lu tes sih. Memang tak ada kerja pun. Mari tak terus medang ke rawai. Dia tahu kata apa? Dia tudang kata, kamu dang baru. Lokap igo kerja hana piu-piu paksa diri kerja hana piu-piu terus menerus hana piu-piu. Hana trip duduk lenyan. Hana beban le, hana mau piu koroi, mau kerja juga koroi. Berbeda dengan atas golom ji. Nyen golom habis lung kerja waboh meng. Lupa cici inan timal bisa berubah rupa ji tengok. Tapi bak tapun nyan bak jaga pun nanti dedeng liwa kaiset. Nyain yang he. Tinggal hati kebiasa bo lo ji.
Tergantung biasa. Menantira pula maka dalam halnya perlu masa madidah, waktu yang panjang untuk merubah kepribadian. Fun memaksa terus menerus berlanjut duduk jed ke tabiat. Berarti tabiatnya kamu dah. Jadi kejahatan itu, kenapa manusia sulit menjauhi kejahatan? Karena sudah kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena terus menerus. Di saat kecanduan kepada kebaikan, nyen karena terus menerus itu. Aju. Cuman dia kitanya baru terus menerus kan payah istiqamah. Itanya naga tu si aga tu nyanyi ke tabiat. Si aga tu. Ni kaget setlom. Nah, lagi urung pajuh bat. You pajuh tu 7 hurau, sini tak pajuh. Ya, boleh. Faizan hazal afkar hiyal muhijatu lil khawfi al muhijatu li quwwati sabri anil lazat wa muhiju hazil afkar wa'zul wa'az wa tambihatun taqa'u lil qalbi bi asbabin tattafiqu la tadkhulu fil hasri. Maka ini pemikiran. Dianya itu yang membangkitkan bagi rasa takut, yang membangkitkan bagi kuat kesabaran daripada kelazatan, kesenangan dunia, dan yang membangkitkan ini pikiran, itulah pengajaran para pemberi pengajaran. Watambihat, dan pemberitahuan, pengingatan yang jatuh bagi hati dengan sebab-sebab yang sepakat ia sebab, yang tidak masuk ia pada hasar. Jadi pikiran-pikirannya yang laginyo yang contoh saya yang kita bahas, yang seumpamanya pemikirannya lah yang membuat terbangkit rasa takut. Wate berada renungkan ke neraka, ke mati, ke kuburan terus menerus, dasar renungkan, timuhlah rasa takut. Wate timuh rasa takut, maka akan sanggup meninggalkan kesenangan-kesenangan kecil dunia. Hana merasa rugo kehilangan kesenangan. Kenapa? Rasa takut. Gampang untuk turn berat. Okay, tanya tengah seid. Badan lemah, kemangat kan tak relax, tak kerawat tu. Hoi pakai gok hai ti kuraya. Nyo kan? Pajan gadah ti. Putu makot le. Ya gadah ti tu. Hana mune ju tenaga. Pasti gadah ti karena berat makot. Munyambuno si buto-buto si hai. Ladong urang bu payah suleung. Hai mama payah pe. Hiduplah ke ban berat tu makot ngepluang kita cerita orangnya ni ju airan de menan hai dah dendrai begitu pura hai dia ite yo ni tidak lewat aja nya namanya di negara anak aku nak puplu aku anak si lagi teruk ngaju. Tu makut kan? Jadi tu makutnya teman semangat. Lung jaman antum je lo saya timur kan macam tak tak itu. Nak biasa tak tu kalau aku mawe bang jelekatnya robot long ko. Muji plung tu buai le pane saya tepang le rata depan dia. Uru ge bui iplung ke long juk na. Ilmu mak lempoh ya. Kawi nalung teh ju. Pudeh ke dia rapto bak gua ke dia. Duduk lu fikir yo singa kaj.
Oh berarti long kaji lu pegah ba almarhum Nainawi nawa Bang Jufri almarhum dua lah nyolong kaji ko biar aja tinggal tak aku mau tinggal lu long ka li lupa ji benabui baru bicara debu ya tahu deh jadi nak tenaga ji timur payah picu ngan timaku maka orang zaman gemu perang hanaya ke bang pegah di Allah syari'u ila maghfiratin min rabbikum asai ke iku musuh nyentip ngan ayat mandang baca ayat syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi serbu musuh. Di situ ada keampunan, di situ ada syurga. Watenya hana tinggal li ke perumahan. Bang bayang ke ampun deca. Ya, bayang ke ampun deca. Bang bayang ke curga. Dua juga perumahan. Dua juga mati. Hana li rasa temakut hadapi ke peperangan. Bahkan lepas hawa ke kampung deca. Lepas hawa ke curga. Man bagi tanya ya pegah. Bagi tanya ya pegah. Ya pegah. Ampun deca kehinan tamu curga. Ke ni rok pelai ampun deca api berenan. Ada berperang ada hana. Hana ampun baik kita. Ya kan? Persih kita pegah baurina. Hai menyoirana ridah ni lah kau mengkawin dua yang pertama curga ya ni irok pertama curga biberan biar dah aku juga tak baru raka betul pakai ke curga nak galak ke neraka na ya kan kan pasti lebih pendapat lain Ibu rejeka jawang yatim mana ke badai pegah sar'u ila maghfiratin dua gaju kana dua gaju ketenangan doya yang na laulai ke curga ngampun deca berangkapan kita kerja beda orang zaman kerja awak Amerika hai dukung Aceh kerana iu Aceh zaman ba iya ya penting kan enggak minta kualitas udip masa depan lebih baik kualitas mati yang na syahid yang tinggal dia tajuk senjata yang tengok perang lom yang minta syahid tu mengai betul dia tak harap kai betul je kai dia mikirnya ke hati tercakor je ada ujung kai balik perang tanya je syahid pelak mai menyonyo gaya nyokan ke Jadi yang menggerakkan lagi pemikiran-pemikiran lagi itulah pengajaran orang yang memberi pengajar nyahinan fungsi mubaligh nyahinan fungsi dakwah bertinggal akhirat nyokan lu tak dakwah ke katanya yang gak tinggal ke lagu kematian ada tinggal ke neraka ada tinggal lepas lagak lagu kata ke musuh tahu ya lucu lah ini berfungsi kenal yang kecil bukan hanya berhimbit ada ham waktu gebi pengajaran kurang yang meribai pantat langkawan na meninggal tiba ya ke neraka galak ke curganya timur semangat yang nasihat Ibrahim ada ham pai doktor ji pai nyai tanya urang sakit luar biasa doktor menang-menang hanya yang naik mana nak berat wa tambihat taqaulil qalbi bi asbabin tattafiqu la tadkhulu fil hasi dan peringatan maksudnya
informasi-informasi atau nasihat-nasihat yang menyentuh hati dengan bermacam sebab yang hantar doa dia tanya. Orangnya lain nganyo tersentuh hati ke, orang je waktu nasihat dengan pula lain tersentuh hati ke. Macam-macam model yang menyentuh hati sehingga membangkitkan rasa takut. Maka ubat orang hanya terbawa macam. Ubat kesadarannya hanya terbawa macam. Payah parik sehari wayak penyakit lagi. Wal fikrul ladzi fayasiru fikru muwafiqan li tab'i fayamilul qalbu ilaihi. Maka jadilah pikir itu sepakat bagi tabiat, maka cenderunglah hati kepadanya. Watena sebab-sebab yang sesuai dengan persoalan kepribadian roga masing-masing, sehingga timuhlah kesadaran untuk berpikir yang sesuai diterima oleh tabiat. Sebab menurutnya tak payah orang yang yara ke. Lagi orang Indonesia ladom agaknya menyakulian aja ke mia lepas ya ke. Jangan apa tak payah ke ulia gemat. Bantah jok mia dan yang baru kerakri ya. Nya payangan mia yang payah. Menanti beda-beda orang. Pegalak lagi nanti. Tak urutnya galak tak kempuan. Yang pegah tentang empuan juga ada. Jumoh yang kempuan. Yang kalian empuan yang bubengah tamai kanya. Ya tak pegah tinggal makanan dalam syurga. Hai memangnya kan pengung. Tentang makanan dalam syurga ke orangnya. Kurang galak ke pakaian. Gak pakaian syurga. Galak ke kenderaan. Pegah tentang kenderaan syurga. Jadi menurutnya, karena semua selera ada di syurga. Wa yu'abbaru anis sababil ladzi awqa'al muwafaqah baina tab'i wal fikri alladzi huwa sababul khairi bit taufiq. Dan diibaratkan daripada sebab alladzi yang terjadi sepakat antara tabiat itu perasaan kejiwaan manusia dan pemikiran alladzi dianya itu sebab kebaikan dengan taufik. Jadi tugas beri ilmu, nasihat, membangun pemikiran yang duduk disepakati oleh perasaan, cocok dengan perasaan. Dia mikir duduk sesuai dengan perasaan, diterima oleh perasaan. Nyen wateka antara pemikiran kaitimang oleh perasaan yang keken taufik kan sepakat. Jadi Allah menjadikan pemikiran yang sesuai dengan perasaan sebagai sebab bagi taufik. Pajan Allah nabi taufik, langkah sesuaikan pertimbangan pemikiran dengan perasaan. Maka perkuat pikiran sehingga mempengaruhi bentuk perasaan yang sesuai dengan pemikiran. Manusia yang hana taufik, pertama, walaupun na pemikiran yang baik, tetapi hai sambut le perasaan. Yang parah lo menduatan. Perasaan hana butoi, pemikiran juga sesat. Yang dua pua. Pajan ji baru mendapat taufik di saat berhasil dua hal. Timoh sebuah bentuk pemikiran yang benar, kemudian disambut oleh perasaan. Kaitung di perasaan. Timoh semangat, timoh rasa takut. Nyen tanda Allah sudah memberi taufik. Jadi taufik yang diperoleh oleh Allah dalam dada manusia di saat terjadi sesuai antara pertimbangan pemikiran yang benar dengan perasaan. Kabutoi lebih nikmat akhirat. Perasaan pi itu wang. Ditanyakan tapu butoi cuma di alam logika, tapi tidak masuk dalam rasa. Pikiran butoi, rasa haidep. Yang digelap taufik kan khislan. Atau bahasa lain khislan, manusia gagal. Kenapa?
pemikiran yang benar tidak disambut oleh perasaan dalam jiwa. Yang kebak ketuknya stel-stelnya lebih-lebih. Yang perle mujahadah, perle riyadah, dan perle tahzib. Istawfiq huwa ta'lif bainal iradah wa bainal makna alladhi huwa ta'atun nafi'atun fil akhirah. Karena makna taufik dianya itu sesuai. Ta'lif ini sesuai antara keinginan dan di antara makna alladhi dianya itu taat yang manfaat pada akhirat. Makna taufik di saat keinginan dengan taatnya sesuai. Taat baik yang diinginkan oleh hati juga taat. Yang kedua, lagi orang ke hawa ke ubat. Dia kalau ubat tertarik hawa ke, tinggal ke hawa galak ke dia baca ubat. Jadi antara keinginan dengan kebutuhan sesuai. Yang orang Khizlan sesuai antara keinginan dengan kebutuhan. Yang sumber malapetaka. Yang kita inginkan selalu yang tidak dibutuhkan. Yang bahaya. Lagi orang kecanduan racun. Kecanduan makanan yang pantangan. Itu kan bahaya. Hana luar ke. Maka nang ke pengertian taufik. Keharmonis ke antara rasa dengan keinginan yang harmonis, sesuai sepakat. Manusia gagal ikut pertimbangan, kayak hai memang pertimbangan lagi good, tapi perasaan hai enggak hitim perasaan. Itu cara ada yang mana? Nyo kali kita gambarkan. Tobat itu beruntung, ketaatan itu beruntung. Hana dua yang kedua aja lebih beruntung. Tapi persoalan ji, perasaan kah menarik, kah bersemangat, sehingga kecanduan dunia lebih dimulai oleh tak ada hawa di kepulain. Yang kan golom, tanda golom taklif, hana akur lom duai, mentai melawan dua hana akur. Nyoba akur dua antara keinginan dan perasaan yang bermanfaat akhirat. Paham kan? Waqad ruwiya fi hadisin tawilin, dan sungguh diriwayatkan pada hadis yang panjang. Diriwayatkan pada hadis yang panjang. Annahu qama Ammar bin Yasar. Sesungguhnya berdirilah Ammar bin Yasar. Faqala li Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Maka berkata ya Ammar bin Yasar bagi Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Di saat kekhalifahan Sayyidina Ali, Ba'thiura Ammar bin Yasar gebedah gedeng, bertanya bak Sayyidina Ali. Pugekeun, ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, pemimpin ulul iman, akhbirna anil fikri ala madza bunya. Beritahu olehmu akan aku daripada fikir di atas apa dibinakan akannya. Artinya tafakkur, renungan itu fondasi ji, fondasi ji sehingga nyan terbangun fikir, karena mandum-mandum dimulai daripada pikir atau renungan. Renungannya ibarat sebuah bangunan, tetapi munyo hana fondasi, hana pat terbangun ji, hana tempat terbangun. Lagi bangunan benar pun lokasi, olehnya benar fondasinya menjadi dasar bangun. Hanya hana lokasi pada bangun, hana ruang. Olehnya na fondasi tiang-tiang ji,
fondasi ji menanti kapan baru terbangun renungan dan pikiran yang bermanfaatnya. Ala maza bunia. Faqal Ali radhiyallahu an. Maka berkatalah Ali radhiyallahu an, bunia ala arba'i da'aim. Dibinakan pemikiran di atas 4 tiang. 4 segala tiang. Gimana? Gimana? Oh, kufri ke betul? Betul. Kufri, yang ke betul? Salah. Anda pakai kacamata dia. Khabar olehmu daripada kufur alama zabunia. Kufurnya kafir, sifat kufur. Pu fondasi ji, pu tameh kufur sehingga kufur. Baik kufur iman atau kufur nikmat, namanya kufur. Tabahan han cocok untuk apa? Sumber di fondasi di Jafa. Ya han cocok nyo fikir. Karena untuk Jafa. Kufur. Jadi kufur didasari dibina di atas 4 segala tiang. Urung kufur. Kan urung bersyukur. Asageun kufur nyan orang bersikap maksiat, salah. Menyuruh syukur bersikap benar. Maka kufurnya natiang ipek boh. Menyuhana pek boh nyan biasahan sempurna kufur di orang. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bunia ala arba'i da'aib. Dibinakan kufur di atas 4 tiang. Bawah tiang. Pertama alal jafa. Di atas jafa. Jafanya orang berakhlak. Jauh dari kebaikan. Dan jafa. Jafa orang yang jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan, adakala jauh fisik atau jauh perasaan. Perasaan gata, nah, orang hanya merasa bersalah dengan kesalahan, itu jauh dari kebaikan. Yang orang hanya merasa bersalah dengan kesalahan itu jafa, nyahinan, salah satu fondasi kufur manusia. Wal umya dan umya buta. Butanya ibarat daripada kejahilan, hana ilmu. Munyo jafa perasaan gata. Perasaan gata. Hai urang gata perasaan, salah hana merasa salah, nyakeun gata. Kenapa? Orang hana haluh berasa kasar, dia orang keba. Hana tak ada cuti, hana menyum. Sudah bersalah tapi tidak sadari dirinya salah. Itu jafa. Yang kedua, buta. Tidak tahu mana yang salah, tidak punya ilmu. Bodoh, jahil. Maksudnya buta-buta hati. Wal ghaflah dan lalai. Lalai tidak mempergunakan pikiran. Hana ruh itu mikir. Hana gepungsikan pikiran. Lalai, lalu. Wasyak dan ragu, tidak yakin. Nyanhinan terjadi kufur. Kufur nikmat pi lagian, kufur kepada Allah lagian di. Faman jafa ihtaqaral haq. Maka siapa yang kasar, sifat pun kata tungang kan. Bahasa Aceh pun ada pakai tungang. Ihtaqaral haq. Menyepelekan yang benar. Kebenarannya sepele. Sepele hanaga artikan, hanaga hargai kebaikan.
Tu punya kebaikan tapi hana berharga. Bahkan hana terasa yang adalah kebaikan. Pu sebab gasa perasaan. Yang pertama. Yang kedua, wajahara bil batil, menampak-nampakkan dengan kebatilan. Tidak punya malu. Pakan gasa perasaan nama le. Buat salah biasa mentang pelai mentang menyampi pulung mentang sijih lebih pada himbalung lo. Sebenarnya karena hana terasa bersalah, karena perasaan gasa ke hana ge akhlak. Ibarat lain kan rusak akhlak, suul akhlak. Jafa nak ditafsirkan buruk akhlak, hana ge akhlak. Urang hana ge akhlak, hana harga kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, gampang menampak-nampakkan sikap salah. Biasa mentang tak punya malu. Yang kelih, wa makatal ulama dan mengutuk ulama. Ulama lawan. Merasa cocok pendapat agama, ilmu agama hana cocok lawan. Pakan dilawan karena gata perasa. Waman amya nasihat zikra, siapa yang buta lupa mengingat. Jahi wate urang jahi hana ilme pane tinggal hana deuh sepu gelap. Jadi peringatannya terlupakan karena hati buta. Buta dengan kejahilan. Hati tidak disinari oleh ilmu, maka gelap. Ilmunya ke ibarat sinar. Dengan sinar maka bercahaya, maka jadi terang. Di saat tidak punya ilmu, tidak ada sinar, maka gadah fungsi penglihat, maka dikatakan macam buta. Waman ghafala hada ani rusydi, dan siapa yang lalai menjauh berpaling ia daripada petunjuk. Orang yang hana dipergunakan akal untuk gesadari, hangga renungi, maka ganyan jauh dari petunjuk, hangga rempak kebenaran. Pakan hana pakai pikiran. Wa man syakka gharrathul amani, dan siapa yang ragu menipu akannya oleh angan-angan. Dia katanya hana gak yakin ke akhirat. Hana gak yakin ke neraka, hana yakin pu yang gepegah li Nabi, pu yang gepegah dalam Al-Quran, pu yang berita tentang masa depannya, hana yakin. Nyantanya akan ditipu oleh angan-angan. Artinya gampang digiring oleh angan angan itu berpikir hidup ke depan lebih baik, keindahan dunia lebih baik. Pakan kedih hana yakin. Tapi mau yakin kedih berarti makut. Wate berarti makut, hae dihalang le angan-angan karena berarti makut. Han tergoda. Fa khazathul hasrah wan nadamah, maka mengambil akannya oleh penyesalan. Wan nadamah penyesalan di mana? Wa badalahu minallah ma lam yakun yahtasibu, dan lahir baginya daripada Allah barang-barang yang tidak ada, iaitu menyangka ia. Jadi kena lebut pun resiko orangnya. Ujungnya penyesalan. Menyesal di atas masa lalu dan menyesali di atas kenyataan. Nyo hasrah biasa ke menyesal di atas situasi yang sedang dirasakan. Nadamah menyesal di atas kesalahan masa lalu. Sehingga dulu pun terjadi menimpa tegaknya resiko yang hana pernah kebayangkan sebelum ji. Akibat daripada leboh sifat kufur benar. Karena menyuruh berakhlak hana getepu kebenaran, gesepelekan yang baik, maka akan terjebak dalam sikap yang salah. Karena resiko tu jangan kena akhirat hidupnya resiko. Yang kedua, hana ilmu. Yang kelih, hana merenungi, menyadari ghaflah. Olehnya pu yang gak pegah ragu. Kan mendum tak gak pegah yang butuh tak lau lero. Dudong
kejap-kejap dirasa resiko. Begitulah resiko yang terjadi akibatnya han pernah terbayang malayah tasibu. Bahaya dah. Fama zakarnahu bayanun li ba'di afatil ghaflah an tafakkur. Maka apa yang telah kami sebutkan itu penjelasan bagi sebahagian resiko malapetaka lalai daripada tafakkur. Nyenpu yang kagak pegah ilikutnya mandum kegagalan manusia yo. Nyen akibat daripada hana tafakur. Renungan mempergunakan renungan untuk melahirkan kesadaran dan keinsafan. Jadi tafakur. Maka pucuk kesimpulan, mulailah perkuat tafakur. Berpikir. Cuman waktu kita mulai tafakur, harus mulailah hadir pada tempat-tempat pengajaran. Malah menghadir pada tempat pengajaran itu nak kelebihan yang luar biasa. Sebab katanya kebaikannya hansip ngan cuma tatuoh ngan tatupu, tetapi benar urang peringat. Nah sesuatu tak tergerak, hana tergerak tak buat. Tapi bangkana urang pegah lain katerge jina beda sebab ji. Maka hadir di majlis zikir, majlis wa'zi, nyen payah. Karena pakan tanya kadang-kadang haid tak sugesti rogo-rogo. Harus ada eksternal dari luar yang mempengaruhi tanya. Sesuatu yang haid tersugesti rogo-rogo bisa tersugesti dengan pengaruh di luar walaupun dengan sesuatu yang tak rogo-rogo. Maka menghasillah renungan. Sehingga terenungi, waktu timuh semangat, rasa takut, timuh semangat, nyanlah awal kebahagiaan. Anak kalau lepas belenggu. Yang hek orangnya kan melepas diri dari belenggu yang salah. Kata biasa tanya orang kesalahan masa lalu. Laulek tu nak dubit. Tapi hansip semangat dubit nah. Tinggal kelupiya. Hai tinggal kelupiya ke menyusuum tinggal kesuum. Pi menyukasip ya kasip semangat gadah lupiya tat gadah suum dah. Akan terobos. Tapi nyoba pumpa semangat kan. Nya yang hai. Hanti puhnya power tekanan je hanti tui ke pesawat hanti iwing tui ya dia hyper ulangi you dia 3 iwing ya papa ke dia ulangi pupu yang nak papa menanti jiwa dah. Jadi mulai dengan tafakkur, jangan ghaflah. Tahu muhid di tafakkur, itulah butuh orang yang membimbing dan mengajarkan. Sulit oleh diri sendiri. Cuman serahkan diri kepada wa'az. Ya jo, tubuh kenan, jo punyung kenan. Bahagia pakai dia orangnya. Yang pakai jo punyung lu, tak ada pasal jo pun ada pasal. Bitamang lah mati. Supaya timoh kesadar, mau berpikir kembali. Wahazal kadru fit taubah kafin, dan ini kadar pada taubah itu memadah. Menurut Imam Ghazali menyodip no kamu madah. Menurut tanya ke bah? Menurut saya, jangan bukan Imam Ghazali yang kurung ron, water ron, ke tak kamu orangnya sampai atas malam. Kamu berat betul, lebih berat bau orang awal. Tapi enan kamu madah. Menyebut betul tak renungi. Wa idza kana sabru ruknan min arkani dawamit taubah fala budda min bayani sabri. Dan apabila adalah sabar salah satu rukun daripada rukun kekal dalam taubat, maka tidak boleh tidak daripada penjelasan sabar. Cuma mandum-mandumnya. Hidih pun tak nikmati ilmu ya. Duduk untuk sukses taubat butuh tahan beban.
baru sanggup tahan beban, butuh kesabaran. Jadi rukun taubat yang kedua adalah sabar. Karena di sana ada beban, ada pahit. Han mungkin dilakukan lewat yang hana tangguh kesabaran. Maka lehnya untuk gepegat bab sabar, gejelaskan bab sabar. Nyo kabeh bab taubat malam nyo. Fanazkuruhu fi kitabin mufarradin. Maka kami sebut pada kitab yang terasing khusus igroi insya-Allah taala ke. Lehnya yang bab sabar kan. Yang bab sabar payah buat lau. Sabar dia ibu hantip sabar. Sabar hantip. Kaciknya wallahu alam bisawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Astaghfirullahal azim, 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 العظيم أستغفر الله 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 العظيم
العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردد إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم اخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وخليفة في أولادنا وخليفة في أموالنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بنور العلم والفهم، وأن تنور قلوبنا بنور معرفتك، وأن تشرح صدورنا، تيسر أمورنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تعافينا من جميع الأهوال والآفات، وأن تلطف بنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا، ولأزواجنا وزوجاتنا، ولمن أوصانا بالدعاء، ولمن أوصانا بالدعاء، ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Tinggal dari